Halo semua, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Pengertian lain dari metode ilmiah yaitu, metode ilmiah adalah cara kerja dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, serta merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu, baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Selanjutnya yaitu kriteria dalam metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisa. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Dan yang keenam, menggunakan teknik kuantifikasi. Baik, selanjutnya itu tujuan dari metode ilmiah. Yang pertama, untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Yang kedua, merupakan suatu pengerjaan terhadap kebenaran. Yang ketiga, untuk mencari pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi temuan yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu sikap ilmiah. Beberapa karakter yang harus ada dalam peneliti yaitu yang pertama, daya nalar tinggi, yang kedua, daya ingat kuat dan logis, yang ketiga, akurat, yang keempat, berkonsentrasi tinggi dan tidak mudah putus asa, yang kelima, kooperatif, terbuka, dan koordinatif, yang keenam, tekun dan sabar, yang ketujuh, bersemangat tinggi dan mempunyai motivasi, dan yang kedelapan, jujur dan bertanggung jawab. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, yang kelima analisis hasil, dan yang keenam yaitu penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dimulai dengan mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas melalui berbagai sumber ilmu pengetahuan dan berkonsultasi dengan ahlinya. Yang kedua, identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah, permasalahan merupakan pertanyaan ilmiah yang harus diselesaikan. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Yang keempat yaitu eksperimen. Eksperimen dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang kelima yaitu analisis data. Dalam analisis data digunakan data statistik, yaitu alat yang digunakan untuk membuktikan hasil dari hubungan kedua variabel. Yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil proyek eksperimen dan penelitian yang telah dilakukan. Langkah terakhir yaitu publikasi hasil. Selanjutnya hasil penelitian dipublikasikan kepada khalayak umum dalam bentuk laporan penelitian yang misalnya jurnal. Naskah publikasi memuat yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga teori dan metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima diskusi, dan yang terakhir itu referensi dan daftar pustaka. Oke, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Like money. This